Selamat datang di Sejarah Indonesia. Apa sih akulturasi kebudayaan itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Akan tetapi, kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Adapun bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Indo-Buddha di Indonesia antara lain ada dalam bentuk 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa dan seni ukir, yang ketiga seni pertunjukan, 4. Seni sastra dan aksara, yang kelima sistem kepercayaan, yang keenam sistem pemerintahan, dan yang ketujuh arsitektur. Mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk akulturasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Bentuk candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Nusantara. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, bagian-bagian candi dan stupa merupakan unsur-unsur dari India. Dan bentuk-bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden merundak yang merupakan unsur budaya Indonesia asli. Bentuk akulturasi yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa pengaruh pada perkembangan pada seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Seni pertunjukan. Gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuk unsur-unsur budaya India. Hal ini dikemukakan oleh John Lawrence Andris Brandes. Seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kasusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, ada tutur atau pitutur kitab keagamaan. Yang kedua, ada kitab hukum. Dan yang ketiga, ada wiracarita atau kepahlawanan. Sistem kepercayaan. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya, dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Sedangkan di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai tempat makam atau tempat menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Itulah sebabnya Maripi tempat penyimpanan abu jenazah raja didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah